NIM 1112200100134. Saya Lucia Rahmawati dengan NIM 11122000132. Dan saya Gani Chandra Puspita dengan NIM 111220142. Latar belakang korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun private. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak hanya melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologhengone menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Di sini saya akan mengomentari sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh Figit Waluyo. Menurut saya kasus korupsi Figit Waluyo ini banyak teori-teori pendukung. Di antaranya adalah korupsi dan tindakan manusia, tindakan yang buruk dan dilarang oleh negara. Dan kasus korupsi itu patut diberi hukuman mati karena orang yang korupsi itu yang sudah melakukan tindakan korupsi seakan-akan beliau semena-mena bermain dengan uang masyarakat. Faktor yang mempengaruhi melakukan tindakan korupsi ini dilakukan karena keinginan manusia untuk menguasai dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebagai seorang pemimpin seharusnya mikir apa yang dilakukan itu baik atau tidak. Karena seorang pemimpin harus mengayomi masyarakat dan memberi contoh yang baik. Lebih baik seorang koruptor diberi hukuman yang setimpal. Jika dengan hanya dalam waktu yang cukup singkat dan di penjara yang cukup singkat, itu sama saja menghinakan koruptor. Menurut saya harus adanya pemberantasan di masa kini agar generasi sekarang tidak meneruskan hal yang merugikan ini. Oke, di sini saya akan mengomentari jurnal kasus penangkapan Setia Novanto yang disampaikan oleh media detik.com dan kompas.com. Di sini saya menemukan bahwa detik.com memandang masalah tersebut sebagai masalah hukum. Berita dalam detik.com menampilkan perbuatan Setia Novanto yang melanggar hukum. Sedangkan di dalam kompas.com menampilkan berita-berita yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan Setia Novanto dan juga menyajikan berita-berita yang berkaitan dengan masalah moral seperti Setia Novanto yang menyalahkan kewenangan dan jabatan saat menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar. Nama saya Bagus Irsad dengan NIM 11122000124. Di sini saya akan berkomentar tentang jurnal yang berjudul Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat. Menurut jurnal ini, tumbuh suburnya korupsi di daerah termasuk di Jawa Barat tidak terlepas dari persoalan sistem, baik sistem pemerintahan atau politik maupun sistem hukum. Persoalan sistem pemerintah terkait dengan peran eksekutif dan legislatif daerah khususnya dalam penganggaran yang tidak profesional, banyak permainan dan cenderung tertutup. Dari pola rekrutmen anggota legislatif pun menjadi persoalan karena adanya kewajiban-kewajiban tidak tertulis yang cukup memberatkan sehingga mendorong mereka untuk mencari tambahan-tambahan lain ketika sudah duduk di lembaga legislatif. Harapan pada lembaga penegak hukum pun seolah sulit karena mereka menghadapi kendala tersendiri dalam mengungkap kasus korupsi yang khusus melibatkan pejabat publik. Pada awalnya di Indonesia terdapat 3 lembaga negara yang memiliki kewenangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, diantaranya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tindak pidana korupsi. Pasca reformasi kemudian dimulai satu agenda pemberantasan korupsi yang menghasilkan suatu lembaga baru, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan adanya satu cabang baru dalam pengadilan umum, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan jurnal yang saya temukan, permasalahan korupsi dapat dilihat dari 2 sumber korupsi yang menarik perhatian publik akhir-akhir ini. Yang pertama yaitu kasus dana taktis Komisi Pemilihan Umum, kasus dana taktis KPU berhubungan dengan pengadaan barang. Dana taktis ini biasanya berasal dari kebijakan dari sebuah badan atau kantor yang sumber dan penggunaannya hanya diketahui oleh para petinggi di badan atau kantor tersebut. Yang kedua yaitu kasus dana abadi umat di Departemen Agama. Kasus ini berhubungan dengan kelebihan ongkos naik haji yang disetor oleh calon haji setiap tahun. Dari kurun waktu 2 tahun terhimpun dana sebesar 3,7 miliar.
Hal ini menjadi kasus penyalahgunaan dana abadi umat yang sekarang sedang diperiksa oleh pihak terkait dan sebagiannya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi vonis pengadilan. Dari dua sumber korupsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa integritas ilmiah dan pengetahuan agama tidak cukup untuk mencegah korupsi. Bagaimanapun kasus korupsi sangat merugikan negara, terutama dampak yang dirasakan masyarakat biasa. Pemerintah seharusnya membuat peraturan dan memberi hukuman lebih berat dan tegas kepada para pelaku korupsi agar memberi efek jera dan membuat pelaku tidak mengulangi tindakan tersebut. Nama saya Christina Sinta dan NIM 11122000140. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan komentar terhadap jurnal yang saya pilih untuk makalah tentang korupsi yang berjudul Investigasi Majalah Berita Mingguan Tempo dalam kasus korupsi mega proyek sarana olahraga Hambalang. Yang kita ketahui bersama, Hambalang adalah proyek yang dimulai pada tahun 2010 lalu dengan anggaran berkisar 2,5 triliun yang ditujukan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional yang luasnya lebih dari 32 hektar yang ditargetkan selesai pada tahun 2012. Yang nantinya komplek ini diharapkan sebagai mega komplek yang terintegrasi yang mempunyai fasilitas lengkap. Berakhirnya kontrak pada tahun 2012, menurut audit kerugian negara berkisar 700 miliar dan dugaan penggelembungan dana berkisar 514 miliar. Berbagai nama besar terlibat. Sebenarnya apapun motif dan alasannya, kalau memang proyek ini bisa menjadi lebih jelas, tentu akan lebih bermanfaat bagi rakyat yang menaruh harapan lebih dan bisa menjadi salah satu agenda untuk melancarkan Indonesia dalam tuan rumah Olimpiade 2032. Sekian dari saya, terima kasih. Komentar menurut saya, perizinan di Indonesia masih menyisakan tugasnya cukup banyak. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan birokrat dalam memudahkan perizinan tambang, alih fungsi lahan, dan sederet persoalan perizinan lainnya. Jika ditarik dari berbagai sisi kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi sektor perizinan di Indonesia, maka tidak main-main jumlah ruginya, bisa mencapai triliunan rupiah dan semakin hari semakin parah modusnya. Dan hampir semua elemen perizinan telah masuk dalam izin yang bermasalah dan rawan disalahgunakan. Umumnya, pemberian izin berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pendapat saya tentang jurnal kasus korupsi yang saya ambil yaitu mengidentifikasi problem potensi ini tuh pada 2 titik rawan, yaitu yang pertama adalah penerima bantuan salah sasaran. Mengutip dari kompas.com pada tanggal 19 November 2021, terdapat ribuan ASN dari 34 provinsi yang terindikasi menerima bantuan dana sosial yang seharusnya tidak diberikan kepada ASN. Program bantuan sosial ini diperuntukkan misalnya untuk masyarakat yang rentan dan masyarakat yang terdampak bencana. Persoalan pada penyaluran yang salah sasaran ini membuat kebijakan bansos menjadi kurang efektif, dan bahkan bantuan yang salah sasaran tersebut mencapai 6,93 triliun. Terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan penyaluran bansos salah sasaran, salah satunya yaitu verifikasi dan validasi data yang tidak berjalan dengan baik. Seharusnya pemerintah itu lebih update terkait tentang perkembangan data-data pada wilayah masing-masing. Lalu yang kedua adalah pungli atau pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan. Dikutip dari CNN Indonesia, hasil pemantauan terhadap proses distribusi bansos menunjukkan terjadinya dugaan penyimpangan tersebut di 13 daerah. Dari 200 aduan yang masuk, pemotongan bantuan atau pungli sebesar 10.000 sampai 300.000 menjadi kasus terbanyak dengan persentase 19%. Dan DKI Jakarta menjadi rapor terburuk dengan 41 aduan terbanyak dibandingkan daerah lainnya. Hal tersebut diungkapkan peneliti dalam diskusi. Ini bisa terjadi karena bantuan dana sosial itu tidak langsung sampai di tangan penerima, melainkan melalui sejumlah tahapan. Solusinya adalah ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah praktik pungli ini dalam distribusi bansos. Salah satunya adalah melibatkan warga dalam proses pengawasan. Nah, nantinya warga bisa membentuk posko pengaduan di tingkat kelurahan untuk menampung dan mengelola pengaduan bila ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya bisa menyimpulkan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
serta selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidakjujuran. Dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil, dan seharusnya pemerintah lebih tegas. Sekian komentar dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sing anu nggak usah dikat.